Hai. Hai. Halo. Shalom. Selamat siang. Siang. Semua sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran siang hari ini, kita akan menggunakan fokus. Karena itu saya minta supaya laki-laki yang di depan sana, di belakang sana diminta untuk maju ke depan. Yang di belakang maju ke depan, terus kertas-kertas dengan apa-apa yang semua di atas meja dibersihkan dulu. Ketika kita belajar harus ada dalam keadaan bersih, terus rapi, itu baru kita terima pelajaran dengan baik. Kalau suasana kotor, kita belajar tidak tenang. Ya. Oke, semua sudah? Ya. Silakan Anda duduk. Pak setel dulu ini fokus. Sesudah itu kita akan masuk dalam pembelajaran. Karena kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran, tetapi sebelumnya Pak melakukan pengecekan kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kalau yang sakit nanti Anda sebutkan siapa orangnya yang sakit, silakan Anda sebut nama ya. Baik, mulai dari pertama. Sri C. Wahyuni. Ada Pak. Ada? Baik. Pengecekan daftar hadir untuk kegiatan pembelajaran hari ini ternyata bahwa jumlah 17 orang yang tidak hadir 2 orang. Keterangan, 1 sakit, 1 tanpa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita untuk minggu depan semua bisa ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita awali dengan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam menyanyikan salah satu lagu yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. Dan saya minta bang saya maju ke depan untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Silakan. Kasih pasti lemah lembut. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Baik, terima kasih bangsa yang sudah membawa kita ada dalam ujian dalam pembelajaran siang ini. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran untuk hari ini, kita awali dengan doa karena kita ingat kekuatan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, maka kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan awali dengan doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh anak Ram. Ini Leon. Leon bisa berdoa, Leon? Tidak bisa ya? Oke, baik. Karena Leon tidak bisa berdoa, maka inilah yang akan bawa kita dalam doa untuk ada dalam kegiatan pembelajaran siang hari. Mari kita semua ambil sikap doa. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita minta penyertaan Tuhan untuk memulai kegiatan kita. Mari kita berdoa. Shalom, selamat siang Tuhan. Puji dan syukur karena anak-anak-Mu semua untuk kembali ke hadirat-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami dari awal kegiatan kami sampai selesai. Hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Rahel yang sudah membawa kita dalam doa pembukaan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, semua sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Betul. Tuhan dan yang bawa Tuhan memberi kekuatan lebih untuk anak-anak yang siang hari. Tidak ada satupun yang rasa jenuh ya, karena dalam kegiatan pembelajaran untuk siang hari ini
Materi kita untuk siang hari ini kita akan belajar tentang memperjuangkan kasih dan keadilan sosial. Sekali lagi, pembelajaran kita pada siang hari ini kita akan belajar tentang memperjuangkan kasih dan keadilan sosial. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang akan kita belajar sesuai dengan topik pembelajaran, yaitu memperjuangkan kasih dan keadilan sosial. Tujuan untuk pembelajaran kita siang hari ini yang pertama bahwa memahami pengertian keadilan Sosial menurut Alkitab. menurut yang kedua, menjelaskan tujuan keadilan sosial di dalam Alkitab. yang ketiga, menghubungkan Kasih pada Allah dan keadilan sosial. yang keempat, Mengenai keadilan dan kasih dalam manusia. itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di siang hari. Dan oleh karena itu, kita akan masuk dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa harus menjelaskan tentang arti Keadilan. Yang kedua, peserta didik harus mengkonsepkan keadilan sosial menurut Alkitab. Yang ketiga, Peserta didik dapat menguraikan tujuan keadilan sosial di dalam Alkitab. yang keempat, peserta didik Didik dapat menelaah kasih kepada Allah dan keadilan sosial. yang kelima, Peserta didik dapat mengimplementasikan keadilan dan kasih dalam kehidupan sosial. baik, itu adalah alur dan tujuan. Dan karena itu, sekarang kita akan masuk dalam pengertian atau pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menerapkan Keadilan dan kasih dalam kehidupan sosial yang bebas. sekali lagi, Peserta didik mampu menerapkan keadilan dan kasih dalam kehidupan sosial yang bebas. Oke, terima kasih karena ternyata bahwa Anda punya partisipasi dalam kegiatan pembelajaran siang hari ini luar biasa, sekalipun suasananya tidak memungkinkan karena panasnya matahari, tetapi bahwa Anda punya semangat untuk ada dalam pembelajaran. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita siang hari ini, yaitu memperjuangkan kasih dan keadilan sosial. Apa yang Anda tahu tentang kasih? Mungkin ada yang tahu? Apa yang Anda tahu tentang keadilan? Coba ini logo. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak semena-mena. Iya, terima kasih. Bahwa ternyata bahwa keadilan itu dia tidak pernah memihak. Tetapi bahwa keadilan itu berlaku kepada semua orang. Saya kasih contoh. Seperti ketika keadilan itu berjalan, maka dalam sebuah keluarga Kristen, artinya bahwa dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, dan ada anak-anak. Kalau seandainya keadilan itu kalau seandainya dilakukan dalam keluarga, maka bapak memberikan sesuatu itu harus secara adil. Jangan sampai bapak bilang begini, oh anak saya ini sudah besar jadi dia punya lebih besar, yang kecil jadi dia punya di bawah rata-rata. Nah, apakah itu masuk dalam keadilan? Tidak. Nah, itu harus Anda sampaikan kepada bapak dan mama. Yaitu untuk tujuan pembelajaran kita siang hari ini, yaitu keadilan kata dasarnya adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak semena-mena. Artinya bahwa keadilan itu dia tidak berpihak kepada orang lain. Keadilan itu mestinya harus dilakukan dalam sebuah keluarga. Nah,
kalau omong tentang keadilan, maka di dalam rumah bapak dan mama sudah mulai bilang begini, anak harus ikut bapak dan mama punya mau. Jadi kalau kamu bilang bapak dan mama punya mau, maka apa yang bapak dan mama kamu harus kita ikut. Kalau anak yang tidak mau ikut orang tua, itu anak yang baik atau anak yang tidak baik? Kalau ikut orang tua punya mau, itu artinya bahwa Tuhan ada bilang begini, orang yang takut akan Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi tertutup bagi bangsa-bangsa yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu berarti sekarang di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu secara terminologis ada mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Tadi saya bilang begini, apakah Anda jujur? Jujur untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa kalau seandainya memberikan sesuatu yang mestinya harus Anda terima, tetapi tidak diterima dengan sepenuh, tidak terima dengan yang Anda mau, apakah Anda berani untuk mempertanyakan tentang keadilan di dalam orang tua? Ya, itu yang namanya seorang pelajar, yang artinya karena dia sudah belajar, dia sudah tahu, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, dalam keadilan menurut pandangan Alkitab, di dalam bahasa Yunani diakonosia yang disebutnya dipakai untuk melukiskan penerapan hukum yang benar, perilaku yang jujur dan benar. Jadi keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi tadi saya bilang bahwa keadilan itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang kenyataan. Benar itu artinya bahwa kalau ketika Anda melihat sesuatu tentang sebuah keadilan saja, kalau Anda melihat sesuatu, contoh sederhana, saya kasih contoh tentang ini keadilan dalam kehidupan masyarakat atau dalam keluarga. Ada yang bisa? Lomo bisa lomo? Ya, ini bunga bisa? Tidak ada yang bisa ya. Berarti Anda belum memahami betul tentang sebuah keadilan. Mestinya bahwa keadilan yang ketika kita lihat di dalam keluarga, papa dan mama kalau terlalu memberi perhatian, ada kecemburuan tidak kalau ketika Anda lihat di dalam keluarga? Ini ada ya? Ada? Betul? Seperti apa yang anak-anak lihat? Seperti apa? Sarah bisa kok Sarah? Ini siapa? Rahel bisa Rahel? Di rumah berani untuk mempertanyakan kepada orang tua, dari ada yang bisa. Nah terus yang anak-anak lihat itu seperti apa? Ya contoh sederhana saja, yaitu yang pertama bahwa kalau seandainya ini mau makan dan minum supaya adil, jangan sampai papa dan mama datang dan gimana kalian punya bagian. Pasti sudah lewat, sudah habis. Nah itu berarti bahwa sebuah bentuk keadilan yang terjadi dalam keluarga itu tidak akan terjadi. Nah, coba kita membaca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25. Itu dia akan menjawab. Rahel coba baca kitab Roma pasal 3 ayat 5. Sudah? Baca silakan. Roma pasal 3 ayat 25. Kristus yang ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian dan iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena dia telah membiarkan dosa-dosanya telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25, Tuhan Allah menunjukkan sebuah keadilan.
Ya, keadilan ini bukan dibuat oleh manusia, tetapi keadilan itu Tuhan Allah tunjukkan kepada manusia sesuai dengan kitab Roma ini. Nah, itu berarti bahwa keadilan itu membahas tentang keadilan Allah dalam membenarkan orang berdosa di hadapan saya. Artinya bahwa dalam kehidupan manusia banyak hal yang ketika dilakukan oleh manusia. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25 bahwa Tuhan adalah yang adil. Kalau kita manusia, dia buat salah, tetapi itu dia mau. Dia mau salah ya salah saja. Dan terus dia akan bertanya, apakah Tuhan tahu bahwa saya melakukan kesalahan? Itu kan pertanyaan manusia. Tetapi bahwa yang ketiga kita harus lihat bahwa keadilan Tuhan itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, itu berarti luar biasa ya. Tuhan peduli kepada semua orang. Kecil, besar, tua, muda, itu kepedulian Tuhan terhadap manusia. Itu berarti bahwa di dalam Roma pasal 3 ayat 25 membahas tentang keadilan Allah dalam membenarkan orang berdosa. Siapa yang sudah sempurna di sini? Tidak ada ya. Kesempurnaan itu ada pada Tuhan. Tuhan itu sempurna. Dan kesempurnaan itu Tuhan Allah berikan kepada manusia. Itu. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalau ketika kita melihat pada pokok pembahasan kita hari ini, di situ ada muncul neraca. Itu kita bisa melihat. Neraca itu menggambarkan tentang sebuah keadilan. Kalau seandainya orang itu tidak adil, maka neraca itu bisa miring kiri atau bisa miring kanan. Itu Pak mau sampaikan kepada anak-anak bahwa kalau ketika keadilan itu terjadi, maka kita bisa melihat, oh ini bisa dibedakan. Bahwa ini artinya bahwa sikap orang yang artinya ada dalam keadilan. Ini neraca ini artinya bahwa tidak miring kiri, miring kanan. Kalau miring sebelah atau berat sebelah sesuai dengan pembahasan tadi, berat sebelah dan satu naik satu turun, itu artinya keadilan yang tidak merah. Tapi keadilan itu kalau tidak terjadi seperti ini, maka keadilan yang mestinya terjadi dalam keluarga yang harmonis. Apakah Anda mau supaya keluarga yang harmonis? Mau? Oke. Kalau memang Anda mau, maka semuanya berpulang kepada Bapa dengan Mama. Oke. Sekarang coba Anda lihat lagi di dalam ayat 26. Berfokus pada keadilan. Ayat 26 di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 26. Ini bunga baca untuk kita. Bisa bunga? Bisa. Yang lain bawa kita? Memang kita mestinya harus bawa. Nanti minggu depan semua dibawa. Silakan. Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu artinya bahwa kebenaran yang ketika Tuhan Allah tunjukkan kepada kita manusia mestinya harus ikut Tuhan punya mau, bukan ikut manusia punya mau. Kalau ikut manusia punya mau itu apa yang terjadi? Ya, kehancuran akan terjadi. Apakah Anda mau? Tidak ada yang mau seperti itu. Karena itu, untuk pembelajaran kita siang hari ini, yang ketiga kita akan ngomong tentang sikap orang Kristen memperjuangkan keadilan. Anda sebagai generasi muda, sebagai generasi dalam keluarga, menjadi tulang punggung dalam keluarga, maka yang ketiga itu omong tentang sikap orang Kristen dalam memperjuangkan keadilan. Orang Kristen perlu memahami tentang keadilan yang sebenarnya, yaitu bersikap adil tanpa melihat siapa, kapan, di mana kedudukan maupun kaya atau miskin. Nah, ini satu tantangan generasi muda sekarang. Anda sebagai seorang pelajar
Maka mestinya kejujuran itu mulai ditanam dari sekarang. Jangan kalau kita sudah dewasa, menuju kedewasaan dan menuju kepada keluarga yang sudah ada pada pembentukan keluarga, baru kita mulai menunjukkan tentang keadilan dan kejujuran itu sesuatu yang sulit. Nah, sekarang kita harus bersikap adil tanpa melihat siapa, kapan, di mana. Nah, kalau adil itu artinya bahwa kita belajar dari sebuah keluarga. Pak mau tanya, pendidikan awal itu terjadi di mana? Keluarga. Saya kalau memang Anda tahu bahwa pendidikan awal itu terjadi dalam sebuah keluarga Kristen, yang artinya bahwa mengajarkan kita untuk harus berbuat baik. Kalau ketika Anda berbuat baik, maka semua orang akan senang. Kalau ketika Anda berbuat sesuatu yang tidak baik, maka nama orang tua, nama bapak dan mama terbawa. Harus berbuat baik. Nah, berbuat baik itu yang mana seperti apa? Ya, berbuat baik itu artinya bukan hanya sekedar kita berbuat baik, tetapi kita menunjukkan kebaikan kita itu kepada semua. Kamu tanya nih, ini kalau omong tentang adil dan terus omong tentang berbuat baik, contoh sederhana saja. Kalau teman Anda itu kalau dalam berbuat baik dengan Anda dan tiba-tiba dia membuat kesalahan sedikit untuk Anda, apakah Anda terus berbuat baik dengan temanmu? Tidak ya? Kenapa? Karena dia bikin Anda sakit hati. Nah, sakit hati itu harus diobati dengan apa? Berdoa. Harus berdoa. Meminta kepada siapa? Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Oke, ternyata Anda ini bisa semua ya. Karena ngomong tentang adil, saya mau bilang bahwa semuanya sudah adil semuanya. Tetapi bahwa keadilan itu hanya Anda tunjukkan pada saat-saat tertentu saja. Begitu ya? Ya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian maka kita bisa melihat di sini sekarang kita lakukan diskusi. Karena sesuai dengan penjelasan yang sudah Pak sampaikan tadi, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya ya? Materi yang Pak sampaikan ini sudah dipahami? Sudah. Betul? Betul. Jangan sampai ada yang tidak paham terus bilang begini, kami tidak paham Pak. Kalau tidak paham silakan diberikan komentar supaya Pak berikan penjelasan. Semua jelas? Jelas. Anda sudah mengerti maksud dengan tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah, maka silakan Anda berdiskusi. Dalam diskusi kita ini, Pak akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bentuk kelompok dan kita melakukan diskusi kelompok. Sesudah diskusi kelompok, waktu yang diberikan itu hanya 15 menit. 15 menit terlalu lama. Karena baca habis itu memberikan tanggapan habis itu langsung presentasi. Bisa? Satu kelompok saja presentasi, kita yang lain mendengar dan memberikan tanggapan. Oke, nanti sebentar Pak suruh kelompok 1 maju presentasi ke depan. Sudah? Siap? Silakan dengan membentuk dalam. Kelompok diskusi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompok satunya? Oke, silakan. Lagi-lagi maju ke depan sini. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 sama teman-teman. Kelompok 3. Kelompok 3 bunga tambah dengan tambah dengan Yohanes. Yohanes itu nama ada dalam Alkitab. Yohanes. Ya. Semua dalam diskusi kelompok. Ini Pak siap ke depan. Tetapi
Anda tuliskan memahami betul dulu suruhan untuk ada dalam diskusi kelompok, yaitu kita membaca kitab Roma pasal 3 ayat 25-26. Sudah? Semua sudah bentuk kelompok? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2 mana? Oh ya, kelompok 2 di bagian kiri saya. Kelompok 3 paling depannya. Oke, kelompok 3 depan. Silakan. Buka di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Semua kerja dalam keadaan tenang ya. Ini karena kita kerja dalam diskusi kelompok, maka setiap kelompok harus kerja sendiri. Ya, sudah. Waktu selesai. Dan karena itu kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, ban saya yang maju ke depan ya. Semua kelompok maju supaya ya semua silakan menghadap ke depan supaya mendengar apa yang dipresentasikan oleh di kelompok 1. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pembaca saya persilakan. Menurut Roma 3 ayat 25 dan 26, Yesus sebagai pejuang keadilan sosial. Ketika kita berkata bahwa Allah itu adil, yang dimaksudkan ialah bahwa Ia sepenuhnya benar dalam memperlakukan ciptaannya. Allah itu adil. Keadilan adalah bagian yang tak terpisahkan dari karakternya yang sama, dengan kasih dan belas kasihannya pun yang tak terpisahkan. Tanpa keadilan, maka dosa akan semakin merajalela. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai semua manusia. Namun, di sisi lain, keadilan Allah juga dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dengan demikian, keadilan Allah dinyatakan sebagai sebuah penghargaan kepada manusia. Sekian hasil kerja kelompok kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kita berikan aplaus dulu. Baik, tidak ada pertanyaan, maka saya minta untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 bisa kelompok 2.
presentasi kelompok ya. Menurut Roma 3 ayat 25-26, Yesus sebagai pejuang keadilan sosial. Keadilan Allah memang menuntutkan hukuman orang berdosa, tetapi keadilan juga bisa menerima pengorbanan seseorang pengganti seperti halnya dalam kematian Yesus Kristus. Allah sungguh mengasihi umatnya sehingga ia rela mengorbankan nyawanya untuk semua manusia tanpa terkecuali. Itulah bentuk keadilan Allah untuk menegakkan keadilan. Maka Allah menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar melalui kematian Yesus Kristus. Hal ini merupakan bukti bahwa Yesus adalah sebuah sosok pejuang keadilan sosial bagi umatnya. Baik, ini saja presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada, silakan kembali. Baik, karena waktu kita akan berakhir, karena itu kita akan melakukan kesimpulan dalam pembahasan kita materi siang hari ini, mulai dari memperjuangkan kelompok 3 jangan merasa kecewa ya, karena sudah siap terus kita melakukan presentasi, tetapi artinya bahwa karena waktu kita terbatas dan karena itu kita akan masuk dalam kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Dan kesimpulan itu dari materi kita pada siang hari ini sesuai dengan apa yang kita pelajari, yaitu memperjuangkan kasih dan keadilan sosial. Ya. Nah, mestinya harus kita tahu bahwa keadilan itu artinya bahwa tidak bersebelah dan tidak memihak, tetapi keadilan itu artinya bahwa menurut pandangan atau menurut Alkitab, yaitu keadilan tidak bisa terlepas dari kebenaran dan hukum yang benar di dalam kehidupan. Dan karena itu dalam kamus bahasa Yunani kata adil itu yang disebut diakonesia, yang tersebut itu untuk melukiskan penerapan hukum yang benar. Karena itu anak-anak, dalam pertemuan kita siang hari ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan, maka kita harus melakukan tes tingkat kemampuan anak untuk memahami materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Silakan anak-anak yang mempersiapkan kertas. Pak tidak siapkan kertas karena anak-anak sudah bawa buku dari rumah, dan karena itu silakan Anda siapkan kertas untuk kita ada dalam tes formatif. Pertanyaan ada 4. Ada 5 soal yang harus Anda kerjakan. Semua sudah siap? Sudah. Betul. Ada yang mau berpon ke tidak? Bawa. Jangan sampai ini sio bawa sio. Bawa berpoin? Bawa berpoin tidak sio? Bawa. Ini Tevi bawa Tevi? Bawa ya. Kalau bawa berpoin maka sekarang silakan siapkan kertas untuk kita melakukan pembelajaran. Dalam hal ini kita melakukan tes tingkat kemampuan Anda untuk ada dalam pembelajaran ini. Baik, silakan siap kertas. Soal nomor 1. Jelaskan arti keadilan. Ada 4 nomor saja ya. Semua masing-masing orang kerja, oh? Masing-masing orang kerja. Terus yang kedua, jelaskan keadilan sosial menurut pandangan Alkitab.
jelaskan keadilan sosial menurut pandangan Alkitab. Sudah? Yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat? Tiga. Apa ya? Yang ketiga, uraikan bagaimana kasih dan keadilan Allah kepada manusia. Uraikan bagaimana kasih dan keadilan Allah kepada manusia. Sudah? Yang keempat, sebutkan 2 contoh kasih dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 2 contoh kasih dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing orang kerja ya. Sudah Anda kerja, waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sesudah itu Anda kembali jawaban, bukan soal. Karena soal sudah ditulis, maka Pak butuh jawaban dari Anda. Sudah? Silakan Anda kumpul jawaban Anda ke meja Pak untuk pembelian untuk hasil kerja Anda. Ini siap sudah siap? Soal sudah? Kita jawabannya sudah? Silakan kumpul satu-satu. Jangan kumpul satu dengan kelompok. Di kertas saja, jangan di dalam buku. Ya sudah dikasih begitu saja, nanti dikasih kembali. Minggu depan kita akan silakan kumpul. Ya. Semua sudah? Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Dan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita minta kekuatan Tuhan sehingga Tuhan bisa menuntun kita dalam sepanjang perjalanan ini sampai tiba di rumah dengan selamat. Dan karena kekuatan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan manusia. Dan oleh karena itu kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan kita mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Dan doa minta kesediaan satu siswa yaitu Rambu. Mana Rambu? Ya, Rambu akan bimbing kita dalam doa dan semua ambil sikap doa untuk kita berdoa untuk kita kembali ke rumah kita masing-masing. Semua ambil sikap doa. Ya, baik Rambu silakan bimbing kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum pulang mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu hingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih juga karena Engkau melancarkan kegiatan KBM kami dari awal pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan sertai kami di jalan agar kami bisa sampai ke rumah kami dengan keadaan sehat dan selamat. Mungkin hanya ini doa dan permohonan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kamu yang telah menyusul kita dalam doa. Dan pertemuan kita selesai dan kita akan berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Salam. Selamat.
baca dulu ya.